dari masjid, makanya saya menghindar dari jauh dari masjid rumah karena berisik. Pantasan aja hatimu gelap, jauh dari firman Tuhan. Maksud saya kalau di situ ada tiang, entah itu tiang listrik, tiang jemuran, tiang kiper, kamu mundur 5 langkah, habis itu lari, hantamkan kepalamu ke tiang. Mana tahu dengan begitu setelahnya berfungsi. Di situ dikatakan karena Theos itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Theos dengan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Berarti ada dua yang esa. Yesus esa, Allah esa, dua yang esa di sini. Inilah yang dimaksud oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang membawa nama aku. Nah, kebetulan ada yang bernama bintang timur, di mana bintang timur ini ingin menyamai Elohim. Ini buktinya. Elohim itu esa, dia juga sang bintang timur esa katanya. Ini pembuktian. Esahnya Yesus, bukti bahwa dia adalah Lucifer yang ingin menyamai keesaan Tuhan. Masa nggak sadar sih? Sudah nyata dikatakan dalam kitab Anda sendiri. Jangan mangkanya-mangkanya. Coba dengarkan pengakuan Yesusnya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan hidup kepada anaknya dalam dirinya sendiri. Ada dua entitas di sini yang hidup. Bapa hidup dengan kehidupannya sendiri, Yesus hidup dengan kehidupannya sendiri. Berarti ada dua, satu pencipta, satu yang diciptakan. Mana bukti bahwa Yesus diciptakan? Yohanes 5 nomor 26. Apa katanya di sana? Didomi. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Kata didomi itu adalah diberikan. Saya tanya, kira-kira Yesus kalau tidak diberikan hidup, hidup gak dia? Hoi. Yesus Kalau itu Allah. Mulai ngaco. Ini Yesus itu Allah. Ini ngaco. Yesus dia mengatakan, aku diberikan hidup. Nah, kalau Yesus tidak diberikan hidup, hidup gak Yesus? Yesus itu Allah. Yesus itu Allah. Nah, itu apa kan? Jelas kan? Allah gimana sih? Pertanyaan saya, kalau Alpha dia dan Omega, adalah, akulah Alpha dan Omega. nah itu ajaran Akulah yang baru Alpha dan muncul. Omega. Itu ajaran Yesus bintang timur yang datang kepada penulis kitab mimpi di Pulau Patmos. Sekarang jadi permasalahan adalah pengakuan Yesus. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Yesus untuk mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus kalau tidak diberikan kehidupan, hidup gak dia? Yesus itu Allah. Yesus itu Allah. Anda Ya memang iya. Jadi apalah? Yesus mengaku Apalagi mau dibantah? Sekarang kalau Allah diberi hidup gak kalau Allah? Yesus itu Allah. Ngapain lagi? Saya tanya, Allah itu diberi hidup gak untuk hidup? Dialah Allah. Kutanya dulu, Allah itu diberi hidup untuk hidup gak? Supaya Allah itu hidup, maka dia diberi hidup. Nggak perlu kan? Nah, Yesus dikatakan dalam Yohanes 5:26, Yesus diberikan hidup supaya dia hidup. Gimana sih? Makanya muncul pertanyaan, Yesus kalau tidak diberikan hidup, hidup nggak dia? Inilah konsep yang tidak mengenal Trinitas. Jadi mulai ngaco. Kamu yang blunder, Trinitasmu itu tinggal kuek-kuek aja, nggak bisa Trinitas. Kenapa? Karena Yesus itu adalah makhluk hidup yang diberi hidup. Dalilnya mana? Yohanes 5:26. Yesus adalah makhluk hidup yang diberi hidup, sementara Allah adalah yang memberikan hidup. Gimana sih orang ini? Makanya tadi ku bilang, bang, ada nggak di situ tiang, bang? Ada nggak? Kasih balsam jidatnya, kasih balsam jidatnya, mundur 10 langkah, 1, 2, 3, lari sekencang mungkin, hantamkan jidat ke kepala, ke tiang. Mana tahu dengan begitu, data-data pengajaran Yesus bisa masuk di kepala.
Yesus yang mengatakan kok, sama seperti opung mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya kepada anaknya, supaya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Terteng-teng-teng. Itu Yesus tanpa diberi hidup, dia menjadi bangkai mayat. Udah jelas? Udah? Saya yang ditanya, saya yang ditanya, yang ditanya saya yang ditanya. Iyalah. Ada Apalagi? seorang mahasiswa dijelaskan sama dosennya panjang lebar di atas. Masalahnya saya nggak- Setelah dosennya diam, mahasiswanya berdiri. Ya, Kita ngapain? beda keyakinan. Bertanya sama saya, Nggak sudah mungkin. jelas belum? Sakit ente. Saya Saya yang nggak harus merasa bertanya kepada Bang Juma itu saudara. guru saya. Saya yang harus Saya nggak bertanya kepada merasa saudara. gitu loh. Sudah Karena jelas gini belum? loh. Bang Tanya Juma sama itu beda Saya sapa pandangan dulu, Bang dengan Juma. saya. Ya, silakan, silakan. Silakan. Selamat malam Mikael. Mikael, selamat malam. Nah, ambulans datang, ambulans. Oke, selamat malam Mikael. Malam-malam Iya, Kristen apa Katolik abang? Katolik bang. Katolik. Tadi abang typing mau belajar Islam apa gimana bang? Iya, iya. Oh iya, iya. Silakan bang. Bang Kepas gantian Bang Kepas ya. Ada saudara Ya, kita. Bang Epas ke rumah sakit dulu lah, periksa dulu masakan. Sebelum izin Masakan Gurunda, ada satu esa. Iya, silakan. sebelum ke Gurunda kita kasih lihat dulu sebentar baru nanti saya kasih lihat besar dulu Gurunda. Iya, boleh. Ya, siap jemput Kepas 2 kali 24 jam ya. Oke, ini layanan siaga ambulan siap jemput Kepas 2 kali 24 jam. Ya, silakan dilanjut host. Oke, silakan Bang Mikael. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bang. Saya cuma mau tanya Bang Juma, Iya. tentang Nabi Muhammad itu. Kenapa? Itu ada teman saya yang bilang kalau orang-orang kan cium batu hajar apa itu? Hajar aswad ya? Iya. Apakah itu yang disembah atau Nabi Muhammadnya yang disembah Bang? Tolong Tidak, dijelaskan Bang. tidak dua-duanya. Terus yang disembahnya apanya yang Bang? Yang kami sembah adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Allah. Bukankah Allah itu Tuhan kami Bang? Tuhan kamu yang tadi, Tuhan kamu yang tadi, Bung, yang menjadi daging itu dewa sembahan kamu. Coba baca Filipi 2 nomor 6. Tuhan kamu itu, dewa kamu itu menjadi manusia. Tuhan kami enggak. Kami menyembah Tuhan, kalian menyembah dewa. Beda level kita. Iya, saya sudah baca Bang, makanya saya agak mulai ragu nih. Saya mau nanya-nanya tentang Islam kan boleh kan? Boleh. Apa terus di Islam itu gimana Bang? Caranya caranya untuk bersolat, beribadah lah, menyembah Tuhan itu gimana caranya Bang? Ya, jadi di Islam itu ada yang disebut tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Tuhan. Karena kita mengesahkan Tuhan, maka seluruh sifat makhluk itu kita buang. Dan kita tidak sandarkan kepada Tuhan. Seperti tidur, makan, lapar, ngantuk, ketakutan. Itu tak ada pada diri Tuhan yang kayak gitu-gitu. Apatah lagi sampai disunat, nete, itu nggak ada pada diri Tuhan. Makanya Tuhan itu kita tauhidkan, artinya kita esahkan. Tidak ada yang boleh kita serupakan dengan dirinya, nggak boleh. Coba Anda lihat di dalam Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi. Maha tinggi Tuhan itu. Maha tinggi, maha agung. Dan tidak serupa dengan apapun. Coba Anda baca. Jadi kalau ada Tuhan sembahan yang serupa dengan makhluk. Misalnya serupa dengan batu, serupa dengan manusia, serupa dengan pohon. Itu bukan Tuhan. Karena Tuhan yang betul itu
menurut Al-Quran dan menurut kitabnya orang Yahudi tidak serupa dengan apapun. Lalu bagaimana cara kita kemudian berhubungan dengan Tuhan? Dengan cara ibadah. Ibadah seperti apa? Yang diajarkan oleh utusannya. Contoh Al-Quran. Diperintahkan oleh utusannya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Perintahnya ada, aturannya ada. Maka untuk berhubungan dengan Sang Maha Pencipta yang tidak dilihat dengan kasat mata ini, cukup kita beribadah tunduk berserah diri, salah satunya pada hari Jumat. Nah sekarang kalau kita tanya saudara Kristen, Anda menyembah hari Minggu, perintah siapa? Perintah Yesus. Mana perintahnya? Tertulis di mana? Abang jelasin dong. Ya enggak ada perintahnya ibadah Minggu. Enggak ada. Enggak ada perintahnya. Sampai gajah pakai hak tinggi, Anda tidak akan pernah temukan kemudian ada perintah ibadah Minggu di dalam pengajaran Yesus. Enggak ada itu, Bang. Nah, makanya beribadah kepada Tuhan itu harus berdasarkan apa yang diperintahkan oleh para utusan. Yesus utusan, Musa utusan, Abraham utusan, Ishak utusan, Yakub utusan, Daud utusan, Salomo utusan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan. Seluruh utusan tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu. Saya mau nanya Bang, apakah Nabi Adam itu Islam? Apakah ada dalilnya Bang? Ya, Nabi Adam itu adalah Muslim. Mana dalilnya? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ayo, sahabat Muslim ada yang tahu? Surah Al-Baqarah ayat berapa ini? 30, 36, 34? Ya, silakan diajarkan teman-teman. Saya lupa ayatnya, ayat berapa. Yang pasti dia berserah diri ketika Adam alaihissalam jatuh ke dalam kehilafan, hilaf dia oleh pengaruh setan, dia kemudian bertaubat kepada Allah. Ketika dia bertobat, tobatnya diterima. Makanya hidupnya diberkati. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Jadi pembeda antara ajaran Tuhan dan ajaran yang bukan dari Tuhan, Adam alaihissalam tidak mewariskan dosa kepada keturunannya. Kemudian ajaran siasat iblis untuk menjebak manusia adalah fitnah terhadap Nabi Adam, bahwa Adam telah mewariskan dosa kepada keturunannya sehingga keturunannya butuh kemudian penebus yang mati di atas tiang salib. Padahal sesungguhnya itu hanyalah tipu daya iblis. Adam Muslim, Adam itu seorang Muslim. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia kembali kepada Allah. Dia kembali kepada Tuhannya, ya Rabb, ya Rabb. Dia bertobat, dia memohon ampun. Masya Allah. Al-Baqarah antara ayat 30 sampai 39 katanya. Gitu Bang. Jadi Nabi Adam itu bukan Kristen. Jadi bingung kita. Ya. Jadi Kalau bingung ada- kita bisa jadi Adam dan Hawa jadi agama Islam. Jadi Iya bingung kita. sabar, kan ada dalilnya tadi. Muslim itu apa Iya dulu? itu. Yesus Begini itu loh. Muslim. Pas kamu diam dulu dah. Yesus itu Muslim, tidak percaya. Makanya tadi kusuruh baca Ibrani 5 nomor 7. Aduh. Yesus itu Muslim. Saya bacakan dalilnya ya. Udah Mudah-mudahan saya nggak tidak ketemu salah. lagi. Kalau udah menghilangkan sejarah. Dengar. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan atas kesolehannya. Jangan Doanya jadi telah 3.200 ini jadi dikabulkan. bodoh orang semua Bang Juma. Makanya tadi 3.200 orang ini jadi bodoh. Karena apa? Menghilangkan sejarah. Diturunkan Tadi- saja itu si Kepas. Tadi Ini saudara Bang Herian. bertanya, Dibuang aja, jangan-jangan dibuang. semuanya nanti menjadi Muslim. Saya bilang, jangankan Adam, Yesus pun Muslim. Kalau Anda butuh data penguat bahwa Yesus Muslim, baca Galatia 4 nomor 4. Yesus itu adalah orang yang berserah diri, tunduk kepada hukum Taurat. Ayo. Orang yang tunduk kepada hukum Tuhan disebut Muslim. Orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan disebut Kristen. Itu.
Jadi pembedanya antara Muslim dan Kristen. Muslim taat kepada Tuhan, Kristen anti terhadap Tuhan. Itu fakta. Tuhan mana yang mengajarkan Anda menyembah anak orang? Ini Ayo. diskusi Mahadewa, jangan main turun-turun aja. Ini diskusi. Kalau nggak begini gimana mau? Iblis mana yang mengajarkan orang menyembah manusia? Ayo. Iblis mana yang memerintahkan manusia mempersembahkan manusia di atas pohon? Ayo. Iblis mana yang kemudian mengajarkan orang ibadah minggu? Hah? Tuhan mana maksud saya? Tak ada Tuhan. Nabi mana yang mengajarkan itu? Tak ada nabi yang mengajarkan kemudian untuk mempersembahkan manusia, nebus dosa manusia. Nggak ada. Nggak ada nabi yang mengajarkan ibadah minggu. Tak ada. Tak ada nabi yang mengajarkan makan babi. Tak ada. Tak ada nabi yang mengajarkan jangan bersunat. Tak ada. Hanya di ajaran Kristen Yang haram anti itu kan, terhadap ajaran Tuhan yang datang kepada para Yang haram nabi. itu Camkan keluar itu dari baik-baik. Oke, Apa? yang haram itu keluar dari mulut. Anda sabar, terkecoh. sabar. Anda terkecoh. Coba Anda baca Matius 12 itu. Apakah itu berbicara mengenai makanan haram? Apakah di situ berbicara mengenai babi? Berbicara mengenai anjing? Tidak. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan. Yang Mana mengatakan haram babi? Siapa bilang babi haram? itu kan Yesus yang mengatakan itu. Barang siapa yang Buktinya kami makan meniadakan kok. Matius Pesta- 5 nomor pesta 19. pernikahan. Barang siapa Pesta yang pernikahan. meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat yang terendah alias neraka. Itu kata Yesus loh. Jadi yang tadinya haram Anda halalkan berarti sama halnya menghilangkan hukum Taurat. Berarti Anda tempatnya di mana? Di Matius berapa, Bang? Matius berapa ya? Matius 5 nomor 19. Coba dibaca. Dan Lukas 16 nomor 17. Apa kata Yesus? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dihilangkan. Itu kata Yesus. Coba pakai akalnya lah. Pakai akalnya. Kalau Anda pengikut Yesus, maka Anda penganut Taurat. Karena Yesus tunduk kepada Taurat. Mana buktinya? Galatia 4 nomor 4. Oke. Bang Juma Jangan berarti gengsi, nggak tahu saudara ya, Kipas. Jangan Enggak, gengsi gini, terhadap Bang kebenaran, Juma. Bung. Gini. Jadi gini, izin dulu. bahwa- Sebentar Bang Kepas. Gantian dulu. Refresh dulu Bang Kepas. Karena kita kasih dulu Michael tadi ya. Silakan Michael. Jangan ego terhadap diri Anda sendiri, ya. Kasihan akal Anda itu Anda kebiri. Akal dikasih untuk dipakai. Iman, kepercayaan kalau sudah bertolak belakang dengan akal, untuk apa hidup? Untuk apa? Itu sama hal seperti monyet. Imannya bertentangan dengan akalnya, itu monyet. Itu monyet. Yang disebut manusia memiliki iman yang betul, bertumbuh dengan iman, itu artinya apa? Antara apa yang dia percaya, antara apa yang dia yakini, antara apa yang dijadikan kitab suci, antara apa yang menjadi sembahannya, itu selaras dengan kemanusiaannya. Jangan sampai iman Anda tidak selaras dengan kemanusiaan Anda, tapi selaras dengan kebinatangan Anda. Pemakan segala itu disebut omnivora. Benar nggak nih? Benar nggak nih? Betul. Berarti Anda ini masuk dalam kategori apa? Binatang omnivora. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika Baik. hum syarrul bariyah. Ayo. Saya jelaskan. Sabar dulu Bang Dikasih- Kepas. Sabar dulu Apa Bang yang Kepas. Anda ingin Gantian jelaskan? dulu. Semuanya sudah jelas. Anda Sudah mau jelas. Kan menutupi. dijelaskan Bang Juma. Bedakan Saya dong, antara gantian menjelaskan dengan mengaburkan. Anda ingin mengaburkan? Silakan Anda ngaburkan. Kaburkan, silakan. Jadi, Silakan Kepas dibelokkan lagi. Silakan. nah, Silakan Anda kaburkan. jadi Elohim itu turun ke bumi untuk bagaimana yang dijelaskan oleh beliau ya, bahwa Jangan nyambung. dengar dulu, nyambung. Jadi supaya gini, tadi kan dilarang makan babi ya, makan babi. Kenapa Kristen itu banyak makan babi? Kan gitu. Tadi kan ini mengenai hukum Taurat yang dibilang Bang Juma tadi, dia tidak melanggar hukum Taurat.
Artinya Yesus tidak pernah di perjanjian baru mengatakan jangan makan babi, itu haram. Tidak ada tertulis. Alamak. Dia gini. Ih, jadi kita mau ngapa? Jadi kita bicara sesuai isi Alkitabnya kita. Bung, dengarkan saya sekali-kali, Bung. Yesus tidak pernah memerintahkan sunatlah kalian. Yesus tidak pernah memerintahkan sabatlah kalian. Yesus tidak pernah memerintahkan janganlah makan babi kalian. Kenapa? Jauh sebelum Yesus lahir, larangan-larangan itu sudah dianut oleh umatnya. Bagaimana mungkin Yesus mau melarang makan babi? Mana ada orang Yahudi makan babi pada zaman Yesus dan zaman hari ini? Mana ada? Nggak ada orang makan babi. Yesus mengatakan jangan kau makan babi ya. Tidak begitu. Yesus hanya mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Satu, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat yang paling terendah atau terhina, yaitu neraka. Menghilangkan dan mengajarkan. Coba Kristen ini ya, saudara Kepas ya, anak kau itu lahir, dia nggak tahu apa-apa. Begitu dia besar, kau ajari kemana? Ke gereja. Kau ajari dia makan babi. Nah, kau yang mengajak anakmu, keturunanmu untuk meninggalkan hukum Tuhan, maka kamu dan anakmu itu kelak akan masuk ke neraka. Pertanggungjawabkan itu. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, cucunya, istrinya, tantenya, pamannya, kakeknya, neneknya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terendah. Tempat terendah itu apa? Neraka jahanam. Jadi saya ya, gereja HKBP, Ya. kami Nasrani. Tunggu dulu host. Gereja supaya agape saya lagi. Waduh. Jadi gini, Gereja Oke, EGP kami itu memang itu- nggak mau tahu ajaran Yesus. Mereka Bukan nggak nggak tahu mau pokoknya tahu. EGP. Emang gue peduli katanya. mereka itu tahu mana yang haram, mana yang halal. Karena itu Coba ketika sekarang kami saya tanya pesta sama kamu, pernikahan, babi itu haram atau halal? Ayo, halal lah. Kalau Mana nggak halal, dalilnya? kenapa kami? Imamat Buktinya Pak 11. Pendeta ya makan kalian itu berdua. kan pasukan Dajjal. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Itu firman Tuhan atau bukan? Itu di perjanjian lama Pak. Bang Firman Juma. Tuhan. Gimana sih? Itu firman Tuhan. Sekarang mana firman Tuhannya makanlah babi? Tunjukkan. Itu kalau itu nggak mungkin. Nah, itu kalau itu, Pendeta. itu kalau Aduh. itu, makanya dikatakan gini, Bung. Dengarkan saya, Bung. Di dalam pengajaran Yesus di Matius 24 nomor 15, apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus di sana? Apabila sang Bang Juma udah pembina pernah makan B2? Udah pernah makan B2? Aduh, diam dulu dah. apabila Kepas dah. dengar. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Apa maksudnya ini? Nubuat Nabi Daniel akan adanya pembinasa keji yang duduk di tempat suci. Artinya pembinasa ini duduk di tempat suci, mengajar dia, duduk sebagai rasul, duduk sebagai nabi untuk mengajarkan kebinasaan kepada manusia. Siapa dia? Kita lihat di dalam kitab Daniel. Apa yang diterangkan kemudian Daniel 7 nomor 25? Sup, ia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci dan berusaha kemudian untuk merubah hukum. Itu siapa? Siapa pembinasa keji? Tiba-tiba jadi rasul dia. Siapa itu? Hah? Hei! Tadi mau ngomong ditanya, masa saya hanya menjawab iya itu Rasul Paulus? Masa saya harus begitu? Ini Sekarang, diskusi atau menurut mendengarkan Daniel, khotbah? Saya nggak menurut mau Nabi mendengarkan Daniel, khotbah, Bang Juma. Menurut Ini Nabi diskusi atau mau Daniel, mendengarkan ada khotbah? pembinasa keji yang duduk di tempat suci, mengaku bertemu Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara. Itu siapa? Saya lah bicara, masa begini loh, ini diskusi atau berkhotbah?
Ya sudah, aku diam, Atau kau 3 jam. tausiah. Silakan. Saya tutup. Oke. Kau jawab pertanyaan saya. Siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun dan siapa yang mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara? Karena oknum ini adalah oknum pembinasa keji, penentang firman yang maha tinggi. Silakan. 3 jam. Silakan Kepas. Jadi- Ditambah 3 jam jadi Iya. 6 jam. 10 jam pun saya ngomong. Yang penting kalian masuk Kristen semua. Udah, Itu harapan gini saya. dulu dah, gini Karena- ngawur Kepas nih, ngawur. Di mute dulu Kepas ya. Ini kita kasih dulu kesempatan teman Michael, mungkin ada mau nanya gitu ya. Di mute dulu Bang, silakan Bang Bang. Michael. Tunggu Ya. Bang Palopo, tunggu dulu. Kita Iya, iya, kasih iya. waktu dia 3 jam. Jangan ada orang yang ngomong. 3 jam untuk menjelaskan siapa pembinasa keji yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik penjara. Waktumu untuk menjelaskan selama 3 jam. Mohon yang lain diam. Silakan. Di padang gurun yang Yesus dicobain, ya itu adalah Elohim Yahweh. Dia adalah yang menciptakan yang menciptakan alam semesta, dunia jagat raya, yang menciptakan Adam dan Hawa, yang dimana dialah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah Elohim Yahweh. Jadi ketika Yesus turun ke bumi, dia adalah Tuhan Allah. Kalau kalian tidak Dibuang aja mengaku, Bapak Lopo. Bukan dewa tidak menghargai ya Bang ya. Dibuang aja orang kayak gini Bang. Nggak butuh kita. ya ini kan Ya, mendingan Michael diskusi. aja. Mendingan Michael aja, Michael. Ya, Michael aja. Bapak monitor Lopo. Bang Ini Michael. Diskusi aja, atau gimana sih? Beda pandangan kok nggak mau. Jadi tengoklah teman-teman. Harus Lihatlah, kayak gini yang saksikanlah. harus dijelaskan Madewa. Yang Saksikanlah kayak gini harus teman-teman. dijelaskan. Saksikanlah, lihat, coba. Lihatlah saudara Kristen kita ini. Dikasih waktu 3 jam. Pertanyaan berulang. Dengan konsep yang jelas sekali ujung tombaknya. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara? Apa yang dijelaskan? Yang bertemu dengan Yesus di padang gurun itu adalah Elohim. Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tengoklah, lihatlah. Yang membuat dia oleng miring lari kiri kayak begini itu apa coba kira-kira coba? Yang membuat otaknya terkebiri kayak begini itu apa coba yang membuatnya itu? Doktrin, dogma, pembodohan diselimuti oleh aliran kepercayaan yang irasional. Bahayanya karena itu sudah masuk sampai nembus kepada dinding otak paling kiri. Sehingga tidak nyambung lagi antara kuping dan insting. Kupingnya masuk memang, pertanyaannya masuk dia dengar, tapi yang dianulir kemudian itu tidak sesuai dengan apa yang didengarkan. Sehingga mulut sama seperti mesin ketik peninggalan Belanda tahun 3. Tengoklah, dengarlah, saksikanlah wahai kalian, teman-teman yang masih Kristen hari ini. Tengoklah wakil kalian nih. Ditanya apa, dijawab apa. Coba, sampai dewa kupingnya merah loh. Jadi ya izin sedikit Bang Suma ya. Untuk teman-teman di bawah, host ini tahu level dialog ya. Jadi tidak boleh flat gitu loh. Jadi kadang ada kita up, levelnya turun. Jadi begitu bermain emosi teman-teman. Jadi santai aja ya teman-teman yang di bawah ya. Ini bukan host, Udah ini bukan diam masalah level. dulu. Ini beda keyakinan doang. Nah ini makanya saya mau pertontonkan gitu loh, seperti ini loh kualitas Ya, Kristen. betul. Ditanya A, jawabnya B, teman-teman santai aja. Udah santai ya, silakan Michael. Jangan ngomong dulu Bang Kepas, ngomong di bawah ya. Silakan Michael, apa yang mau ditanya? Oke Bang, saya cuma mau nanya-nanya nih Bang tentang keislaman, gimana itu azan, apakah ada dalilnya itu? Soalnya saya sering dengar azan, tapi saya bertanya-tanya nih Bang, itu ada nggak di ayat Al-Qur'annya sendiri? Itu aja sih Bang. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai legitimasi akan azan dalam Islam, itu seruannya jelas, serulah manusia. Artinya panggillah manusia. Itu jelas itu. Ketika kemudian dikatakan azan, itu sudah tradisi
tradisi yang diajarkan dan dianut dari sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diperintahkan dalam surah Al-Maidah ayat 58. Apabila kalian menyeru untuk mengerjakan salat, itu intinya. Apa seruan itu? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama seperti perintah yang ada dalam Mazmur, serulah manusia dengan seruan baru, ajaklah manusia. Yesaya 60. Baiklah kota-kota, desa-desa yang didiami oleh keturunan Qaidar dan Nebayot menyuarakan panggilan-panggilan nyaring kepada Tuhan. Itu nubuah. Yang menggenapi adalah azan. Boleh nggak Seperti saya itu, tahu itu artinya apa, Bang? Azan itu. Itu yang disebutkan Abang tadi itu apa artinya sih? Allahu Akbar. Allah pencipta alam semesta itu maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saksikanlah wahai manusia, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksikanlah wahai alam semesta, Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Mari kita salat, mari kita tunduk berserah diri kepada pencipta alam semesta. Hayya 'alal falah. Setelah itu kita akan menuju kepada kemenangan. Itu artinya. Menyeru kepada Allah, lalu datang beribadah kepada Allah, berserah diri di hadapan Allah, habis itu mendapatkan kemenangan. Yesaya 23, Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh umat manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembah kepadaku. Subhanallah. Yesaya berapa, Bang? 66 nomor 23. Ayat 23. Yes, jadi ada dua pembanding di situ, saudaraku. Di Yesaya 66 sebagai nubuah, diterangkan sebagai apa itu? Penglihatan Nabi Yesaya terhadap yang akan datang. Data 15, 16, 17. Tuhan akan datang bersama dengan murkanya, dengan membawa api yang menyala-nyala untuk menghanguskan semua orang yang makan babi dan makan balau. Itu jelas tuh. Lanjut dalilnya. Akan tetapi demikianlah yang akan terjadi. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Siapa yang menggenapi sujud ibadah di seluruh penjuru bumi? Hanya umat Islam. Rahmatal lil alamin. Kalau Inilah kipas ini tidak, mengklaim. kipas ini bagian seruling di Mengklaim. gereja. Inilah Rahmatal alamin itu apa, Bang? Artinya? Ada itu. Rahmatan lil alamin apa itu artinya, Bang? Rahmatan lil alamin itu artinya, rahmat itu terjemahannya adalah kasih sayang. Lil alamin kepada seluruh isi alam, isi bumi. Bukan cuma kepada musuh, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada tumbuhan, bahkan kepada hewan. Itu arti rahmatan lil alamin. Berkasih sayang, melimpahkan kasih dan sayang kepada alam semesta. Nah itu, kalau di Kristen kasihilah musuhmu. Apa musuh dikasih? Musuh itu setan. Kasih musuhmu, berarti kasih setan. Pantas saja kalian itu berkongko-kongko dengan setan. Setan menghadiahkan makhluk yang ada di atas tiang salib. Kalian rangkul, kalian peluk, kalian tepuk tangan. Nah itulah kalian, mengasihi musuh. Belanda datang, musuh kita kau kasihi. Belanda datang menjajah, justru kalian menjadi tukang masaknya, tukang cuci piringnya, tukang bersih-bersihnya. Kenapa? Karena kamu mengasihi musuh. Kalau di Islam tidak, menjadi rahmatan lil alamin. Coba periksa kipas masih bernapas enggak dia? Ya. masih lah. Hanya beda pandangan masih. aja kita ini, beda keyakinan. Kalian kan masih mencari Tuhan. Kalau saya udah tahu saya Tuhan saya. Mencari Tuhan. Tuhan kok dicari, Bang? Ya, sebelum melari Buktinya ke kan gini. sebentar Kefas, sebelum melari ke Bang Michael dan Gurunda Juma, ini info lagi ya, pelayanan siaga 2 kali 24 jam
siap menjemput Kefas 2 kali 24 jam. Pokoknya siap telepon aja Bang Kefas ya. Oke, dilanjut udah. Ada-ada aja ya. Bang Zuma. Iya Bang. Ya. Ya. Ini saya sudah baca nih Bang, Yohanes 20:17. Ya, Itu silakan. iya. Itu maksudnya gimana ya? Boleh dikasih penjelasannya Bang? Baik Bang, kita berdasarkan yang tertulis ya. Ketika kita berbicara, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada ilahku dan ilahmu. Bung, kalau berbicara mengenai Bapa, ini konsepnya Yahudi. Di mana kita bisa melihat di mana kita bisa melihat benang merah dari panggilan Bapa ini? Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Dengarlah didikan wahai anak-anakku, didikan Tuhan. Dengarkan, taati. Sebagaimana ayah mendidik anaknya, begitulah Tuhan mendidik hambanya. Berarti yang disebut Bapa di sini adalah Tuhan. Maka ketika Yesus mengatakan, Maria, Yesus berkata, Maria berkata, Rabuni. Kata Yesus, tunggu. Jangan kau sentuh aku, wahai Maria, sebab aku pergi kepada Tuhan. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, kepada sembahanku dan sembahanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Itu aku mengajarkan kepada umatku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maria, katakan kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi kepada Tuhan, yaitu Tuhanmu dan Tuhanku, sembahanmu dan sembahanku. Coba Anda tengok, puncaknya ada dalam Yohanes 2. Yohanes 4 nomor 22. Coba Anda lihat. Aku dan kamu, kami menyembah Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal, kata Yesus. Kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Yesus mendudukkan dirinya sebagai penyembah Tuhan. Kuranglah itu, baca lagi Kisah Para Rasul 4 nomor 27 nomor 28. Inilah yang dilakukan oleh Yesus, yaitu hambamu yang suci. Yesus hamba yang suci, Yesus hamba yang kudus, Yesus taat kepada Tuhan. Datang-datang Kefas menyembah hamba Tuhan yang taat ibadah kepada Tuhan. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia berdoa kepada Sang Tuhan yang bisa meloloskan dia dari maut. Dan atas kesalehannya, doanya telah dikabulkan. Berarti Yesus tidak mengalami penyaliban. Yesus itu hamba Allah yang saleh. Yesus itu hamba Allah yang taat. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Hamba taat. Seorang office boy tidak melakukan sesuatu apapun tanpa perintah oleh majikan. Itulah yang dialami oleh Yesus. Aku tidak berkata-kata, aku tidak bisa berbuat, sebab perbuatanku berdasarkan Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku untuk aku lakukan, aku kerjakan. Yesus adalah orang yang saleh. Orang yang saleh, orang yang intim dengan Tuhan, kekasih Tuhan. Jangan disembah. Rusak ente menyembah hamba yang taat kepada Tuhan. Makanya saudara, coba Anda baca telaah dengan akal sehat. Di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kira-kira Kefas, seorang Kristen, taat kepada Tuhannya, kepada sembahannya. Pendeta taat kepada sembahannya. Level antara ketaatan Kefas dengan seorang pendeta itu tentu beda. Yang tebal imannya bisa kita lihat dan konsepnya. Kalau sudah tebal kepercayaannya, maka dia sampai kepada level bisa menendang setan, bisa bermujizat, bisa bernubuat.
Pendeta-pendeta yang sudah tinggi aliran kepercayaannya itu ada di antara mereka yang bisa membuat kemudian satu gereja satu gereja kerasukan massal. Bisa. Seorang pendeta, seorang pengkhotbah di dalam gereja itu bisa membuat kemudian satu gereja gemetaran kayak orang disetom listrik. Bisa. Kenapa? Dia kemudian berinteraksi dengan makhluk halus. Dia berinteraksi dengan jin, dia berinteraksi dengan makhluk gaib atau makhluk halus. Itu pasti. Level ini level tertinggi, Bung. Tidak bisa didapatkan kemudian tanpa ada prosesi ritual-ritual khusus yang mereka lakukan. Entah itu dia bersemedi, entah dia itu siang malam memanggil Yesus, 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 sampai pada level dia mampu mengusir setan. Setan mengusir setan. Seperti manusia mengusir manusia. Manusia menampar manusia, setan mengusir setan. Itu biasa. Itulah yang terjadi. Tapi pada tataran itu, coba, tataran itu, dengarkan baik-baik. Bukankah aku telah bernubuat? Bukankah aku telah mengusir setan? Bukankah aku telah bermujizat pakai namamu Yesus? Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian, aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau pendeta yang levelnya bisa mengusir setan, bermujizat pakai dalam nama Yesus, diusir oleh Yesus, bagaimana jemaat yang kayak Kepas ini? Pernah aku mengusir setan. Apalagi dia sudah sampai level itu. Orang kesurupan. Pernah. Ketahuan dia. Ketahuan. Berarti Orang kesurupan pernah aku usir setan dalam nama Yesus. Terbukti kan? Terbukti. Berarti Anda masuk dalam kelompok orang-orang yang akan diusir. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka yang nyala-nyala menyala. Kau mau ke mana? Mau ke mana? Mau ke mana? Kamu bermujizat. Kamu memanggil Yesus Tuhan. Kau kita kan Bang Juma diskusi nih. Kau mengusir Bang setan. Juma. Ternyata itu adalah Gantian, Bang tanda-tanda. Juma. Itu adalah tanda-tanda nabi palsu. Bisa bermujizat, Bang mengusir Juma, setan, bernubuat, itu gantian. tanda-tanda nabi palsu. Gantian, Bang Dan Juma. ternyata ada pada diri Anda. Selamat menikmati. Kita akan diusir diskusi. oleh Yesus. Kita akan Silakan. diskusi. Oke, sabar, Jadi Bang Kepas, Juma. sabar dulu Bang Kepas, nanti ada momen gantian, ya kan, gantian sabar. Silakan Michael, apalagi? Oke, iya Bang Juma. Saya mau nanya lagi nih Bang, kalau bisa. Itu saya pernah ketemu sama apa itu katanya jemaat tablit ya, ke apa itu? Iya. Apakah itu bukan dari apa kisah cerita tentang apa itu yang mendirikan Taj Mahal di India itu? Yang saya dengar sih kayak gitu. Mohon penjelasannya dulu. Jamaah tablik. Iya Bang, iya. Itu kan mereka naik turun di Itu rumah-rumah. Iya, silakan lanjut. Nah, mereka naik turun di rumah-rumah, panggil sholat, apa itu, lalu intinya mereka memanggil orang-orang itu ke rumah-rumah Bang. Itu apakah ada di Al-Quran? Tolong jelaskan Bang ya. Oke, baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan begini. Ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaik min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalat wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai engkau utusan Tuhan, Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanat Tuhanmu. Dan Allah Tuhanmu memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini landasan hukumnya jelas. Jadi perintahnya kemudian sampaikan apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unsila ilaik min rabbik wa illam taf'al fama ballagh risalatah wallahu ya'sibuk minan nas. Benar ya ayatnya kayak gitu ya, sahabat-sahabat. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya, Masya Allah. Nah, ini jelas perintah. Jadi orang yang tablik itu punya dasar hukum. Sama seperti beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sayangnya orang Kristen ini matanya nggak berfungsi normal. Yang dipikir makhluk itu cuman manusia. Padahal kodok, ayam, tikus, balau, padale, pararang, monyet, kuda, sapi, kambing, gorila, harimau, buaya, kuda nil, itu semua makhluk. Harusnya pendeta-pendeta ini rajin penginjilan di kebun binatang. Karena di kebun binatang nggak ada perpuluhan, ya nggak ke sana. Padahal perintahnya jelas, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kalau Al-Quran jelas, ma'un sila ilaik, apa yang diturunkan kepadamu mir rabbik, dari Tuhanmu, sampaikan, balik, sampaikan. Makanya disebut tablik. Seperti itu, Bung. Oke, jadi begini, itu kan sudah ada azan ya bang, sudah ada ayatnya azan ya kan? Iya. Nah, itu apa bersamaan ya itu ayatnya bang? Azan lalu ada juga orang-orang yang manggil sholat itu di rumah-rumah itu, apakah? Syukran. Sahabatku Dizi. Ya gimana? Ini kan sudah ada azan bang. Nah terus ada juga yang naik turun di rumah-rumah, apakah itu diperbolehkan bang? Bukankah itu azan itu kan memanggil orang itu untuk beribadah kan bang? Iya. Nah, itu kenapa masih juga itu istilahnya dijemput ya bang? Atau gimana? Bagus. Jadi gini Bung, Islam itu memahami konsep kebenaran. Wakulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu semuanya sudah didatangkan oleh Allah. Barang siapa yang mau menerima kebenaran itu silakan, yang tidak mau menerima kebenaran itu juga silakan. Berarti pada diri manusia ada potensi untuk hilaf dan lalai. Apa fungsi jamaah tablik ini? Untuk tablik, untuk mengingatkan, untuk mengajak orang-orang yang mungkin lalai, mungkin hilaf, mungkin sakit, mungkin punya halangan. Kita ingatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, ya, masuk, silakan masuk. Tunggu dulu. Kita jangan bercerita tentang duniawi. Kenapa? Panggilan Allah sudah menyeru. Yuk, pakai bajumu kita ke masjid. Itu tablik. Jangan bang, saya punya masalah bang. Apa masalahnya? Ini bang. Oh, nanti kita cerita ya. Iya. Akhirnya diajak. Yang tadinya punya masalah ikut tablik, hilang masalahnya. Seperti itu bang. Yang salah kalau seperti SSY, saksi-saksi Yehova atau misionaris, orang jelas-jelas berhijab, jelas-jelas Islam, didatangi takok. Selamat siang. Ya, siam. Dari mana Pak? Kami dari hamba Tuhan. Wih, mati bija. Dari langit turun ke bumi kayaknya ini. Ya, ada apa Pak? Tidak ada keselamatan di dunia ini tanpa kita menyembah kepada Yesus. Ditanyalah sama orang Islam ini, Yesus yang mana Pak? Yang dilahirkan sama ibunya? Iya, betul. Itulah Tuhan kita sebagai juru selamat yang kita harus sambut dia dengan penuh sukacita. Maka kami datang ke rumah Bapak untuk mengajak Bapak, mari kita bersama-sama di dalam sukacita Kristus menyembah kepada anaknya yang tunggal yang diutus di atas muka bumi ini. Haleluya. Oke, mana? Orang tanya apa dasarnya, pijakannya. Orang sudah punya agama diajak lagi pindah agama, nggak boleh. Tapi kalau tablik, itu tablik datangnya kepada sesama Islam. Assalamualaikum. Maaf Pak, kami non Muslim. Oh maaf, Masya Allah, maaf. Kami pindah ya Pak ya. Iya. Kalau ini tidak, yang satu tidak. Justru yang dicari itu yang non Kristen.
selama Domba-domba yang siang. tersesat itu Nah, domba-domba yang dibilang juga tersesat. kita domba, sudah dibilang domba, dibilang lagi kita sesat. Dua kalinya kami hanya mengatakan Anda kafir, Anda marah. Ketika kita bilang kafir, Anda marah. Padahal kafir itu artinya menutup diri dari Islam. Itu arti kata kafir. Ente menyatakan kami binatang. Sudah domba dibilang sesat. Tapi kami nggak marah. Karena kami nggak merasa. Kami nggak merasa binatang. Kami nggak merasa sesat. Kami nggak marah. Tapi kalian disebut kafir, marahnya kalian. Karena kalian merasa sama seperti orang hitam kan? Maaf nih, maaf. Sama orang degil, orang degil atau dekil. Yang hitam itu apa namanya? Degil atau degil? Cemong. Cemong. Sama seperti orang yang cemong dipanggil, cemong, pasti tersinggung dia. Karena dia memang cemong dipanggil cemong. Tapi kalau orang yang putih dipanggil cemong, mananya dia tersinggung? Nah sekarang kalian dipanggil kafir, marah. Kami dipanggil domba sesat, nggak marah Ya kami. marah Karena lah, kami orang kami punya Tuhan. Itu dia marah kan? Tengoklah, tengok marah dia. Sementara nyata-nyata matanya melihat, dua dikasih Tuhan. Kami nyata-nyata manusia dibilang domba. Dibilang pula sesat, padahal jalan ke rumah kami tahu, jalan ke masjid kami tahu, jalan ke Alfamart kami tahu, dibilang sesat. Kan dia dibilang Lucunya juga ente. akulah jalan kebenaran. Kan dia dibilang aku. Sedangkan yang dibilang sesat itu, yang tidak bisa membedakan, yang keluar dari rahim Maria itu telur buaya atau anak manusia, itu yang sesat. Ditanya, yang keluar dari rahim Maria itu anak manusia atau anak buaya? Apa jawabannya? Anak Tuhan. Parah kali mana bisa? Nah itulah, yang sesat siapa, yang nuduh sesat siapa. Seperti itu saudara Kipas Angin. Sudah dulu deh, capek aku samamu. Sabar, dengar dulu Cemong. Sudah, Kefas, sudah. Kamu nih apa? Ini Bang Michael aja. Kalau mau bertanya yang lebih substansi aja lagi Bang Michael ya. Iya, kadang-kadang Mbak Subaida ini aneh-aneh pertanyaannya Mbak Subaida. Udah dengar dulu Cemong. Bang Kepas. Cebong apaan sih? Serius nanya. Saya dari kecil saya sering dengar itu cebong. Itu artinya apa? Cemong itu belepotan abang. Den tuh bolokan na sapu susite. Alamak. Ya dia bolokan Oh ya na betul sapu. sangat cemong. Ya maksud Alamak. saya Cemong tuh. Iya bang. Lanjut bang. Ya, Lanjut. ya. Oke, silakan Michael. Ada lagi? Ya. Itu karena adik saya sudah masuk Islam itu sudah 2 Masya minggu. Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Dan dia sih agak keberatan sih, cuman Iya. tiba-tiba dia nelpon sudah masuk Islam, ya apa boleh buat. Iya. Makanya saya mau belajar lah ceritanya tentang Islam Masya gimana. Allah. Masya Allah. Mungkin saya arahkan begini tapi Bang Sumadi, mungkin Michael lebih bertanya tentang konsep keselamatan mungkin di dalam Islam, mungkin begitu ya. Karena itu adalah endingnya Bang. Ketika kita mempercayai masih ada kehidupan setelah kematian, nah itu yang mungkin kita akan yang tanya lebih ke situ Bang. Nanti tentang bagaimana itu apa kayak tablik itu gampang lah itu Bang. Ini tentang konsep keselamatan Bang. Gitu. Tenang lah, dulunya kan adik saya itu kan perempuannya kan Bang. Itu dulunya ya pakaiannya ya ngaur-ngaur lah. Tapi sekarang Masya Allah. setelah masuk Muslim, saya lihat adik saya itu sudah mulai sopan. Masya Allah. Ya, itu dia. Ya di situ saya Seolah-olah Mulai ajaran Kristen belajar. begitu. Diam dulu. Diam Cemong, aku tendang juga nanti kamu sekali lagi ngomong. Iya. Cemong pasti Nggak boleh kayak gitu Mikael. Bukan tahu. Kalau agama Sekali Islam lagi masuk kamu agama ngomong ku Islam tendang masuk ya. aja, jangan Turunkan seolah-olah. kau. Gimana? Ya, diam dulu. Silakan Bang Michael, silakan. Sekarang ini saya lihat itu adik saya itu ya sudah mulai berubah lah. Yang biasanya dia keluar malam, pakaian tidak baik, ya sekarang sudah pakai apa itu namanya menutup ya, menutup. Menutup auratnya. Ya situ saya bangga. Alhamdulillah. Makanya waktu saya teleponan sama adik saya dibilangnya coba belajar Bang, dengar diskusi. Nah, saya naik lah di sini, mau dengarin penjelasan Bang Juma tuh tentang Islam gimana.
Iya, Masya Allah. Itu Jadi, aja sih bang. oke, Di baik. YouTube banyak. Jadi Kita gini. ajaran Islam di YouTube. Di YouTube. Sabar dulu. Ya. Mohon maaf, mohon maaf ya, Bang Palopo ya, terpaksa gua angkat ya, pakai mobil ambulan ya. Lebih baik saya naikkan oten-oten yang mau belajar ya, yang mau, nah, masih banyak kok yang antri di bawah juga. Mungkin siapa tahu juga ada yang seperti Bang Michael ya kan, gitu. Iya. Yang buat cemong-cemong untuk sementara di bawah dulu ya. Lanjut terus dah. Jadi begini bang, ini kan Ya, ada banyak silakan. beberapa penjelasan waktu saya ke gereja itu. Banyak pendeta yang bilang katanya Nabi Muhammad begini-begini. Saya sih secara akal sih saya nggak percaya sih itu. Cuman ya lebih baiknya Bang Juma yang menjelasin apakah betul itu Nabi Muhammad itu kawin pada umur 8 tahun ya kalau nggak salah itu saya dengar. Itu gimana itu Bang? Apakah betul itu pernyataan pendeta apa enggak? Apa Baik. gimana itu? Kita kan nggak tahu. Baik, saudaraku, baik. Jadi gini, nikah itu menghalalkan yang tadinya diharamkan. Itu nikah. Iya betul betul. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada hadits yang menerangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menikahi Siti Aisyah pada usia 6 tahun. Dan kemudian serumah dengannya di usia 9 tahun. Itu 1400 tahun silam di padang gurun. Kenapa kemudian binatang onta itu tidak ada di tempat kayak kita di Indonesia ini? Jarang. Kalaupun hidup dia butuh kemudian bukan secara alami. Karena orang di padang gurun itu, jangankan orangnya, binatangnya pun itu binatang-binatang yang tangguh. Makanya orang-orang Arab itu besar tinggi, tulangnya besar-besar semua. Itu sekarang. Apatah lagi 1400 tahun silam. Usia 9 tahun itu, anak-anak itu sudah bukan mulai, tapi mereka itu sudah dewasa di zaman sekarang. Makanya di tradisi Yudaism, wanita itu bisa dinikahi di usia 3 tahun. Itu dulu. Bahkan saya sekarang usiaku 40-an. Waktu kecil itu masih santer orang wanita-wanita itu menikah di usia SD loh. Bahkan banyak nenek-nenek kita yang mengatakan saya dinikahkan pada saat itu belum haid. Nah, apakah kemudian itu dianggap sebagai suatu pelanggaran? Tidak. Tak ada pelanggaran. Pelanggaran apa? Cuman di negara kita ini yang bikin aturan itu karena banyaknya kemudian tindakan-tindakan pelanggaran seksual kepada anak di bawah umur. Nah, Rasulullah menikahi tidak menggauli di usia itu. Serumah di usia 9 tahun. Tidak ada informasi menggauli di usia itu. Sedangkan sejarah. Itu hadis kan bisa saja kemudian dhaif, bisa juga maudhu, bisa lemah, bisa palsu. Kalau hadis, kabar. Tapi sejarah tidak bisa dibohongi. Perang Uhud, perang Badar, syaratnya untuk ikut, baik wanita maupun perempuan, sama aja ya. Baik wanita maupun laki-laki, syarat ikut perang 15 tahun. Siti Aisyah ikut perang pada saat itu berarti usianya 15 tahun. Sedangkan pada masa itu beliau belum dinikahi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat ikut perang 15 tahun. Aisyah ikut perang usia itu pada masa itu. Sedangkan usia 15 tahun menjadi syarat ikut perang. Nah, Siti Aisyah sudah ikut dan dia belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejarah lebih benar daripada informasi yang tadinya di antara penyampainya ada yang lalai, ada yang hafalannya buruk, ada yang pendusta dan seterusnya. Artinya sejarah lebih betul. Contoh. Dikatakan di 2024 ada seorang apologet muslim di Makassar bernama Bang Suma. 2024
100 tahun kemudian ada orang yang menceritakan dari sipulan menceritakan saya pernah bertemu dengan Bang Suma bla bla bla. Tapi yang diceritakan itu kejadian di tahun 1800. Itu yang dijadikan rujukan. Tetapi ada pelaku sejarah yang menceritakan tahun sekian Bang Suma tahun 2024 dia di Makassar melakukan penginjilan, melakukan debat lintas agama. Itu lebih betul karena yang diceritakan itu adalah sejarah, bukan berita-berita yang tadi, tapi sejarah lah yang betul. Nah, inilah yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi